Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi kita sudah mendengarkan Al-Fatih membacakan salah satu ayat Al-Quran. Dua absen. Ade ada Ade? Ade. Adi? Ahmad Fauzan? Ahmad Hafiz? Kemudian Astri? Ya. Kemudian Desi? Bian? Kemudian Dina? Firsta? Henry? Indra? Ada Yereni? Sijin? Iqbal? Apandi? Rian? Naila? Kemudian ada Muhammad Iman? Muhammad Fadul? Mulyani? Zulfi? Dan Nilam? Semuanya hadir. Oh ya, sebentar ya. Karena kebetulan hari ini kita pelajarannya tentang siklus biokimia ya. Ada daurnya. Walaupun bagiannya dari ekosistem, kita materinya tentang daur biokimia. Sekarang Ibu mau lihat kalian ke depan semuanya. Ibu gambar apa ini? Kemudian ini ada tanaman yang lainnya, ya, yang bisa rumput, bisa bunga atau apa saja ya. Nah ini maksud Ibu dengan gambar ini adalah gambar tumbuhan. Siapa yang tahu apa fungsi tumbuhan di alam? Silakan. Siapa? Ya, Pandi. Menghasilkan oksigen, betul. Kemudian siapa lagi yang tahu? Sumber makanan atau penghasil makanan, betul. Indra. Siapa lagi? Bencana alam. Ya, mencegah erosi, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau gitu, bertiga. Ada lagi? Gak apa-apa, satu lagi siapa yang menambahkan? Bahwa dia menghasilkan makanan, berarti dia sebagai produsen. Itu dia ya, sebagai produsen. Jadi ini adalah materi yang telah lalu, bahwa misia daripada tumbuhan adalah sebagai proses. Sekarang kita masuk ke materinya. Yang bab 4 ini adalah ekologi. Ya. Apa itu ekologi? Ya, tentang ekosistem. Sekarang lihat lagi ke depan. Tadi kita berbicara tentang pohon. Di gambar ada suatu ekosistem erosi. Kenapa erosi? Ya, tanahnya gundul, tanamannya sedikit ya. Kalau tanamannya gundul atau tanahnya gundul, tanamannya sedikit, itu kira-kira akibatnya apa? Longsor. Kalau longsor, apa yang terjadi di alam ini? Rusak. Ya. Begitu juga dengan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Siklus air. Ya, yang membuat siklus air ini sudah tahu, ini siklus air. Di sini adalah yang X, ini adalah tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhannya tidak ada, bagaimana? Terputus siklusnya, atau apa yang terjadi? Tidak ada yang menahan air. Terjadinya apa? Air. Ya, atau air melimpah banyak. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ternyata siswa mampu menjelaskan salah satu daur biokimia dan menyebutkan peranan mikroorganisme, terutama dalam daur biokimia. Nanti kalian harus bisa menjelaskan salah satu daur biokimia yang sudah dibentuk kelompok-kelompok itu kan, setiap kelompok satu daur ya. Nah, diharapkan itu bisa memahami. Nah, kemudian sekarang kita mengeksplorasi atau mengingat. Yang sudah membaca mungkin tahu ini gambar apa ya? Yang tahu silakan tulis ke depan. Silakan Lina. Tulis di situnya, yang di sampingnya, siklus air.
Di situ di gambar sananya. Ini nanti banyak gambar yang muncul ini. Satu, ya di situnya. Siklus air. Setuju siklus air? Setuju. Bagus. Berikutnya, siapa yang tahu ini siklus apa ya? Barangkali sudah mempelajari atau melihat. Yang banyak yang proses. Ya, siapa yang mau coba? Ya, silakan. Ini apa ya? Dilihat ke depan saja nanti bisa tahu. Yang belum apa? Di situ ada kata kuncinya. Ya, nggak apa-apa di bawah. Namanya siklus. Ini betul. Ada yang tidak setuju dengan ini? Setuju. Ya, jawabannya bagus sekali, siklus nitrogen. Berikutnya, siapa yang mau lagi menjawab itu siklus apa ya? Silakan, Pak. Di sini kan ada, kelihatan ada. Mungkin bisa mengingat lagi berdasarkan keterangan gambarnya di situ siklus apa itu? Ya, bagus. Siklus sulfur. Masih ada lagi? Siapa yang mau coba? Sofi. Siklus Karbon. karbon, betul, karbon dan oksigen atau dituliskan saja dan oksigen. Ya, satu lagi tambahkan gambarnya, siapa yang mau coba? Siklus apa itu? Siapa yang mau? Ya, yang boleh. Ini laki-lakinya kemana ini? Ikut gambar nggak kemarin? Gampang ya, bisa ya. Siklus fosfor. Bagus. Sekarang gunanya deh sama laki-laki yang diem semua. Kira-kira pohon ini ada di mana? Bagian dari siklus apa? Ada yang tahu? Cung? Kenapa enggak? Semuanya? Semuanya ada. Setuju tidak? Setuju. Artinya apa nih? Di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Jadi kalau gitu memang tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita karena buktinya ada di semua siklus ataupun daun. Sama ya, siklus sama daun itu hanya beda istilah saja. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, udah paham ya? Yalah. Kita lanjutkan ke peta konsepnya. Ini seperti ini yang kita bahas dari 2 pertemuan kemarin dan sekarang ini. Ini ada penghapus? Makasih. Ini tentang ekosistem, betul yang kalian katakan tadi pertama. Kita belajar tentang ekosistem. Ekologi adalah ilmunya. Jadi tersusun atas satuan ekosistem, kemudian ada komponen ekosistem terdiri atas kemudian antara 2 komponen ini akan terjadi saling itu antar komponen biotik ada bentuk interaksi adalah metabolisme dan kompetisi. Kemudian kalau antara produsen, konsumen dan pengusaha membentuk dari makanan, dan yang sekarang kita bahas adalah antar komponen biotik dan biotik, yaitu daur biokimia. Kita lanjutkan. Jadi materi kita kali ini adalah tentang komponen ekosistem dan aliran energi. Bisa sambil dilihat buku paketnya. Ya, kalau sudah punya buku paket ataupun sumber yang lain, itu tinggal digarisi saja, jadi tidak repot mencatat. Kita lihat komponen ekosistem yang pertama adalah faktor biotik. Faktor yang hidup meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, isi atau nis tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, mikroorganisme berperan sebagai dekomposer, dan hewan detritivor sebagai pemakan sampah. Jadi ada berapa? 4. Ada 4 ya. Pertama, produsen, ya. Kemudian faktor abiotiknya Henry, ada apa Henry? Faktor yang tidak hidup. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem
susunan adalah sebagai berikut. Ada suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan kecepatan. Ya. Langsung silakan kelompok mulia misi. Silakan maju, menerangkan nggak lama, mungkin 2 menit saja. Di bawah gambarnya. Di sini kan ada pohon, dan pohon ini kan memproses fotosintesis, mengambil dari udara itu. Pertama, hidrogen sulfida ini kan pertamanya ada di dalam tanah. Nah, hidrogen sulfida ini akan keluar ke atmosfer melalui letusan gunung berapi. Nah, pas sudah hidrogen sulfida di atmosfer, hidrogen sulfida ini bereaksi dengan H2O, air, dan oksigen yang menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian asam sulfat ini akan diturunkan melalui hujan asam. Setelah hujan asam, H2SO4 diturunkan dan masuk ke dalam tanah. H2SO4 ini akan dipecah oleh bakteri menjadi ion sulfat. Nah, ion sulfat. Assalamualaikum, kami dari kelompok fosfor. Ya, betul. Ya, yang saya Zulfi, yang sebelah saya DJ, yang sebelah saya lagi Novia dan Adit. Dan Langsung saja. Fosfor dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan akan mati dan didekomposer oleh atau dipengurai oleh bakteri dan jamur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terakhir, silakan daur air. Ini ada siklus air. Siklus air itu bermula dari matahari yang menyinari lautan menguap. Namanya itu evaporasi. Matahari menyinari daratan, hasil respirasi tumbuhan atau keringat hewan itu bertranspirasi, membentuk kristal-kristal es, kondensasi menjadi awan, tertiup angin, adveksi, kemudian turun hujan bisa dalam bentuk hujan, gerimis, salju ataupun hujan es. Selanjutnya mengalir di permukaan, dan masuk ke dalam tanah, mengalir di dalam tanah, infiltrasi, dan kemudian terulang. Jelas ya? Nurul, kemudian Ade dan Jeremy, ya. Kursinya diatur-atur. Kelompok 2 sebelah sana, Desi, Neila, Ardi, Rian. Kelompok 3 sebelah sana, ada Rian, Nenden, Afandi, dan Suci. Kelompok 4 ada kelompok itu, ya. Asri, jadi Yatina, Muhammad, dan Ilham. Kemudian ini ada Dina, kemudian Muhammad, sama-sama dibahas. Apa jawabannya? Teman-teman langsung satu. Saya bagi-bagi tugasnya. 1 sampai 5 siapa?
sekarang kan paketnya tuh ada 5. Yang sudah selesai tukar dengan teman sebelahnya untuk memeriksa pekerjaan temannya tersebut dengan melihat kunci jawaban yang ditulis nanti di papan tulis oleh ibu. Ya, nanti dikoreksi. Kalau benar dikasih checklist, kalau salah tanda silang. Silakan tukar jawabannya. Sekarang kita lihat di sini yang terdapat nilai sebagai tim. Ini ada 2 ternyata dengan nilai yang sama 6,5, yaitu kelompoknya Dian Pratiwi, Nenek Rapani dan Zulfi sebagai tim dengan kelompoknya Wiwi, Sofia Tudarin dan kelompok yang menjadi dream tim yang kedua itu adalah kelompok Mulyaningsih. Kelompoknya Indra, Iqbal, dan Tara. Kelompoknya edukasi ada sesuatu yang dilakukan. Bu, Iqbal nggak mungkin, Bu. Iqbal nggak mungkin, ya. Ternyata mungkin sudah dibentuk start seperti ini yang bisa memberi motivasi pada temannya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, seperti Iqbal sama Ade itu dan untuk yang lain jangan kecewa, masih ada pembelajaran 2 kali pertemuan sebelum UKK atau 2 minggu lagi sebelum UKK. Itu kalian mengamati kerusakan lingkungan, ya, mengamati kerusakan lingkungan, kemudian diberi diberi keterangan melalui gambar ataupun foto, dan kemudian kalian menganalisis di sini. Membantu ibu menyimpulkan yang pertama apa yang maksudnya ekologi. Ekosistem adalah ada berapa komponen? 4. Kemudian nanti dalam interaksi dengan antara hubungan biotik dan abiotik ada 4, ada 5 kimia disebut dengan daun. Jaga supaya keseimbangan alam terjaga dan kehidupan kita pun ke depan bisa lebih baik. Ya, sebelum mohon maaf bila ada kesalahan, marilah sama-sama kita mengakhiri acara pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.